Masih Bu. Masuk Pak. Gimana Bu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Pak, saya panggil Bapak untuk kesini dengan tujuan ingin menyampaikan bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran di kelas Bapak, di mana nanti sebelum pelaksanaan Bapak mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Hendrik akan melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ya, baik Bu. Insya Allah saya akan mengikuti apa yang menjadi rencana dari Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Hendrik. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Dalam pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Untuk berdasarkan rancangan yang sudah saya rencanakan, ini nanti dalam pembelajaran saya ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Yang kedua, anak-anak nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan bangun ruang balok secara tepat. Itu rancangan dari tujuan pembelajaran saya yang nantinya akan saya gunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Baik Pak, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini nanti ya Pak. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin dilakukan nanti saat observasi? Dalam rencana itu saya perlu mengembangkan dua kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan, dan yang kedua yaitu kompetensi keterampilan Bu. Untuk yang pertama pengetahuan itu nanti saya rencanakan siswa mengerjakan LKPD bersama kelompoknya, kemudian secara berkolaborasi, kemudian sebagai keterampilan nanti menghasilkan produk di mana hasil dari pengerjaan LKPD yang sudah saya bagikan nanti anak-anak saya berikan kesempatan untuk menyampaikan atau menampilkan menurut kreativitasnya masing-masing sesuai dengan apa yang dikerjakan bersama kelompoknya nanti ditampilkan di depan kelas. Saya kira itu Bu nanti rencana saya depan. Baik, jadi untuk area pengembangannya itu nanti ada dua, Ya, yaitu dua. pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Bisa dijelaskan pada saya Pak, bagaimana? Untuk keberlanjutan dari rencana yang sudah saya rencanakan itu nanti saya akan menggunakan strategi dalam pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi tentunya dengan KSP.
Itu. Baik, Pak. Jadi rencana pembelajarannya nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, yang sedang tren di kurikulum Merdeka saat ini. Betul. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di pembelajaran nantinya? Untuk media yang akan saya gunakan, karena ini memang menuntut siswa untuk memahami lebih jauh materi tentang luas permukaan dan ruang, maka untuk yang pertama nanti saya gunakan video pembelajaran. Jadi dalam video pembelajaran nanti anak-anak bisa menyimak dengan baik dari awal sampai akhir, sehingga nanti diharapkan anak-anak ini dapat mengetahui, memahami apa yang dimaksud dalam mencari luas permukaan dan ruang. Selain video pembelajaran, tentu kami dukung dengan media pembelajaran, yaitu bangun ruang, kubus, dan jaring-jaring bangun ruang. Saya kira itu nanti yang akan saya gunakan dalam pembelajaran mendatang. Menarik sekali. Baik, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di kelas berapa? Karena ini masih rencana Ibu, mungkin nanti Ibu berkenan untuk menunggu kabar dari saya, tentunya nanti setelah saya mempersiapkan segala sesuatunya sehingga nanti kondisi betul-betul siap, nanti saya akan menyampaikan ke Ibu untuk rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan. Nanti saya jadwalkan sesuai dengan jadwal yang ada, di mana hari Kamis depan Bu, itu nanti jam setelah berdoa Asmaul Husna di sekolah, kemudian jam pertama dan yang kedua itu nanti akan saya gunakan untuk rencana pembelajaran tersebut. Itu Ibu. Baik, jadi nanti hari Kamis depan di kelas 6 ya, Iya. jam pertama dan jam kedua, Betul. saya akan datang ke kelas Bapak, akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Iya. Nah, nanti setelah Bapak lakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, Iya. yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan digunakan sebagai evaluasi dan refleksi dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu karena sudah berkenan untuk memberitahukan rencana Ibu untuk supervisi terhadap kelas saya. Dari apa yang panjenengan sampaikan, ini saya dapat mengambil manfaat utamanya. Yang pertama, saya tentu dapat merancang tujuan pembelajaran tersebut. Tentu saya sesuaikan dengan kondisi kelas yang ada, kondisi anak didik saya yang ada seperti apa sekarang, kemudian pemilihan metode pembelajaran, kemudian media-media yang tepat untuk digunakan dalam rangka mendukung jalannya kegiatan tersebut. Saya kira sangat bermanfaat sekali Bu dari percakapan ini. Baik Pak, sangat menarik sekali ya. Saya merasa seperti tidak sabar ingin melihat bagaimana Bapak mengajar nanti di kelas. Terima kasih atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya terkait dengan rencana pelaksanaan supervisi pembelajaran di kelas. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dari Kamis depan ya Pak. Ya, silakan Bapak kembali mengajar di kelas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik? Baik. Ada yang tidak enak badan hari ini? Ada? Semuanya sehat ya? Baik. Sehat adalah modal utama bagi kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Maka itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan sehat nanti kita akan melaksanakan kegiatan dengan ringan, dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Baik, anak-anakku, kali ini kita nanti akan belajar bersama tentang lanjutan materi yang sudah Pak Erik sampaikan sebelumnya, yaitu melanjutkan pembelajaran matematika tentang ruang, yaitu menghitung luas, kubus, dan halo. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Doa sifat. Ya, terima kasih Yogi sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Baik, semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran? Ya. Kalau sudah siap, baik buku, peralatan, tempat duduk, kesiapan belajar kalian, posisinya. Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang menghitung luas, kubus, dan halo. Tujuannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran pagi hari ini, kalian dapat menghitung luas, kubus, dan luas halo. Setelah itu kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tentunya di dalam masyarakat kalian dapat menerapkan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu luas, menghitung luas, kubus, dan luas halo. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, saya minta dari salah satu kalian kita lakukan pembiasaan kita setiap pagi, yaitu menyanyikan lagu nasional sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan saya dulu untuk dapat memimpin teman-temannya untuk menyanyikan sumbangan. Semuanya saya harap bisa berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri
Hayatul Muna yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan teman-temannya. Bagaimana perasaan kalian dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya? Senang? Ya. Pak Hendrik punya satu penghargaan karena kalian sudah melaksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat, maka Pak Hendrik beri senyuman untuk kelompok kalian satu persatu. Ya. Nanti bisa dikumpulkan emoticon yang sudah saya bagikan. Kelompok mana nanti yang paling mendapatkan jumlah temannya, begitu ya? Anak-anakku, sesuai apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini, yaitu tentang pembelajaran luas bangun ruang kubus dan balok. Sebelum saya mulai, mungkin kalian tentu sudah mempelajari materi sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan kubus itu? Yogi? Prisma? Ya. Prisma segi 4 beraturan di mana semuanya sisinya berbentuk persegi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Yogi. Saya berikan satu lagi karena kamu sudah menjawab pertanyaan dengan sempurna. Nanti dikumpulkan. Bagus, kubus adalah sebuah prisma yang semuanya sisinya berjumlah 6 dan berbentuk persegi. Maka ketika mencari luas kubus menggunakan rumus apa kemarin? Mencari luas kubus menggunakan rumus kubus. Apa? Bisa diulang, Najwa? Ya. Nah, itu untuk mencari luas bangun ruang kubus itu. Siapa tadi? Kelompok 2 ya. Ya, saya berikan senyum Najwa yang menjawab pertanyaan. Baik anak-anakku, sebelum dilanjutkan, saya mempunyai satu soal untuk kalian jawab terkait dengan bangun ruang kubus dan balok. Ini nanti saya bagi satu persatu, kemudian nanti kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kalian ketahui, yaitu kubus dan balok. Nanti bisa dibantu untuk membagikan, kemudian dikerjakan soal yang paling atas nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soal yang paling atas dulu ya, kerjakan. Waktunya 5 menit. Ya, bisa dikerjakan nanti di lembar yang sudah saya sediakan.
Ada yang sudah selesai? Tinggal 2 menit lagi. Sudah hampir selesai. Najwa sudah Mutiara dalam proses. Fadil, Aldo, Ayatul Husna. Sudah kesulitan? Sebentar belum? Ya, betul seperti itu. Ya, 1 menit terakhir ya. Nanti selesai maupun tidak tetap nanti saya kumpulkan. Gimana? Si Anam? Ya, betul. Itu tinggal menghitung lah, tinggal memasukkan berapa panjang antara sisi-sisi satu dengan yang lain. Ya. Ya, silakan. Waktu 5 menit sudah selesai. Silakan nanti dikumpulkan. Meskipun nanti ada yang belum selesai, tidak masalah. Silakan dikumpulkan. Sebagai bahan saya untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran materi pagi hari ini tentang kesiapan kalian dalam menerima pembelajaran nanti. Ya, dari Yogi dan teman-teman bisa dikumpulkan. Dari teman-temannya cukup bisa selesai dikumpulkan. Nah, dibantu mengumpulkan Pak Edi, nanti diserahkan ke Pak Edi. Yuk, Chandra, bantu dikumpulkan dari 1 kurang. Ya, tidak masalah. Kita dikumpulkan dari 1. Ya. Ini ya, sudah. Baik, dari apa yang sudah kalian kerjakan di awal pembelajaran ini menunjukkan bahwa nanti kita akan selesaikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Ya. Ada yang sudah selesai, ini Yogi dan teman-temannya. Ada yang baru menuliskan rumusnya,
Ada yang sudah berusaha menghitung tapi belum selesai. Ya. Baik, nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian, ya, dimana seberapa jauh kemampuan kalian untuk melanjutkan dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Itu ya. Saya terima kasih atas pekerjaan hari ini. Kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Saya mempunyai beberapa video tentang apa yang sudah kalian kerjakan nanti terkait dengan kubus dan balok. Ya. Namun sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan kubus itu? Ternyata dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi, kubus adalah sebuah bangunan ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi. Lalu kemudian dari 6 persegi itulah nanti yang akan disebut dengan jaring. Jaring apa? Jaring bangun ruang. Baik, terima kasih. Lalu kemudian luas permukaan kubus yaitu luas keseluruhan dari permukaan. Nah ini luasnya itu luas dari keseluruhan bidang sisi. Di mana kubus ada berapa sisi tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisi-sisi yang berada dalam bangun ruang kubus ini berbentuk persegi. Bisa dipahami ya? Persegi. Di mana panjangnya, lebarnya adalah sama, yaitu sisi kali sisi. Maka sisi ke-6 ini nanti dihitung semuanya menjadi luas. Ya. Baik. Nah, untuk jaring-jaring kubus ini bisa kalian lihat di monitor jaring-jaring kubus. Nih, bentar. Nah ini bisa dilihat. Nah, kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka jaring-jaringnya berbentuk seperti gambar itu, di mana A, B, E, F, A, B, E, F, kemudian A, E, D, H yang sebelah kiri, kemudian atas H, G, D, C, betul? Bisa terlihat dari belakang? Bisa ya? Kemudian yang tengah L3 D, C, A, B, betul ya? L3. Kemudian L5 C, G, B, F. Kemudian yang terakhir L6 G, H, F, E. Itu adalah bentuk dari jaring-jaring kubus. Nah, macam-macam jaring kubus ada di gambar bawahnya. Silakan kalian lihat dengan baik, disimak dengan baik. Kemudian nanti saya ada permainan sedikit untuk kalian tentang jaring-jaring bangun ruang. Kelihatan enggak? Ya. Di mana keterangan yang kuning itu adalah alas. Yang kuning itu alas. Alas itu apa berarti? Bawah ya. Kemudian yang ungu adalah tutupnya. Alas, tutup. Jadi ada alas, ada tutup. Misalkan panjang rusuk kubus adalah 3. Misalkan panjang rusuk kubus adalah 3. Ada gambar? Ada 3? Oke. Oleh karena kubus memiliki 6 buah bidang yang kongruen dan tiap bidang berbentuk persegi. 6.
Maka luas permukaan kubus sama dengan 6. Karena jumlahnya tadi 6. Oke. Dikali luas bangun dari jaring-jaring tersebut, yaitu berbentuk persegi. Maka luas permukaan kubus dalam hal ini adalah 6 kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali 6. Misalkan sisinya tadi saya sampaikan 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9 kali 6. 9 kali 6 54. Maka luas permukaan kubus adalah 54 cm persegi. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Contoh panjang rusuk suatu kubus, misalkan 5. Maka berapakah luas permukaan kubus tersebut? 5 itu adalah sisi, kemudian 6 itu adalah jumlah persegi yang membentuk bangun ruang kubus. Jika panjang rusuk adalah 5, berapakah luas permukaan kubusnya? Silakan bisa hitung mungkin di dalam bukunya berapa ya. 5 kali 5 berapa? 25 kali 6, maka 150 cm persegi. Terima kasih untuk Firsa, senyum saya buatkan. Nanti dikumpulkan menjadi satu. Siapa yang terbanyak nanti bisa saya apresiasi, nanti mendapatkan bonus dengan semangat belajar. Ya, begitu ya. Baiklah, lalu kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, betul. Kelihatan enggak? Nah, ini 150 cm. Saya kira itu tidak ada masalah ya untuk menghitung nanti luas permukaan kubus. Tidak ada masalah? Baik, kita lanjutkan ke balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang. Kalau tadi persegi, ya, balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 juga, tapi bentuknya persegi panjang. Di mana persegi panjang ini mempunyai panjang dan lebar yang berbeda. Kalau kubus tadi panjang dan lebarnya sama, maka balok yang tersusun dari 6 persegi panjang ini mempunyai panjang dan lebar yang berbeda. Maka jaring-jaring, lalu dilanjutkan. Balok ini tersusun melalui jaring-jaring juga. Ya, sama seperti kubus. Jaring-jaring balok adalah rangkaian bangun datar. Bangun datar yang dirangkai, yang berbentuk persegi panjang. Apabila dilipat, pada bagian rusuk-rusuknya akan membentuk bangun ruang. Nah, ini kira ya, misalnya ini dilipat. Tahu kardus ya? Nah, kardus. Nah, kardus ini kan ada lipatan. Ini jika diurai satu persatu, maka ini akan membentuk jaring-jaring balok. Di mana jaring-jaring balok itu ada 6 bangun datar yang terdiri dari panjang dan lebar. Itu ya. Lalu berikutnya, bagaimana untuk menghitung luas? Luas permukaan balok adalah luas keseluruhan dari permukaan atau bidang isi pada bangun balok. Begitu jenis dan macam-macam jaring-jaring balok. Silakan dipahami, dilihat dengan seksama. Nanti setelah ini ada permainan tentang jaring-jaring
bangun ruang. Kelihatan dari belakang. Di sana ada dua warna, tiga warna yang berbeda ya. Coba Najwa bisa disebutkan ada berapa bangun datar yang tersusun dari gambar yang sudah kalian lihat. Nah, 12 gambar balok yang tersusun menjadi jaring-jaring ada berapa bangun datar? 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Artinya apa? Sama dengan kubus. Cuma yang membedakan adalah bangun datarnya berbentuk persegi. Lanjutkan ya. Luas daerah L1, L2, L3, L4, L5, L6. Di mana L1 adalah lebar kali tinggi. L1 adalah lebar kali tinggi. Misalnya seperti ini. L-nya 1. Lebar kali tinggi. Tinggi itu saya ngadep. Ya, rusuk yang penyangga. Kemudian L2-nya adalah panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Itu L2-nya. Kemudian L3-nya adalah panjang kali lebar. Berarti panjang kali lebar. Motor ini. L4-nya adalah panjang kali lebar atau tinggi itu? Tinggi sama. Kemudian L5-nya adalah lebar kali tinggi. Kemudian L6-nya adalah panjang kali lebar. Maka dari jaring-jaring yang terbentuk disepakati luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali. Kenapa 2 kali? Lihat jari-jari yang di atas. L1, 2, 3, 4, 5 itu. Panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Itu asal usul dari menentukan rumus. Dan saya ulangi, untuk mencari luas permukaan balok, maka digunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Ya, sebagai contoh, silakan kalian lihat di bawah. Nah ini diketahui dari gambar yang ada panjang sama dengan 5 cm. Bisa nanti disalin, kemudian nanti bisa dicoba untuk dihitung. Kemudian lebarnya 4 cm, sedangkan tingginya 3 cm. Maka pertanyaannya, berapakah luas permukaan? Dari gambar tersebut dapat diselesaikan dengan cara menggunakan rumus luas permukaan balok. Silakan coba dimasukkan rumus dari balok, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. P-nya 5, lebarnya 4, tingginya 3.
Maka dari lebar itu, dari hasil gambar yang diketahui sama dengan 94 cm. Betul? Betul ya? Baik. Anak-anakku, kita lanjutkan untuk ke materi berikutnya. Nah ini, itu tadi sekilas materi tentang bangun ruang kubus dan balok. Nah, sekarang saya ingin melihat kalian memilih suatu bangun datar dan kemudian nanti kalian dapat merangkai dari bangun ruang yang ada, bangun datar yang ada menjadi jaring-jaring sebuah bangun ruang. Berikut bisa dilihat dalam gambar. Nah, pilih dan rangkailah bangun datar di bawah ini sehingga membentuk jaring-jaring bangun ruang balok. Ruang apa? Bangun ruang. Setelah kalian tadi melihat bangun datar persegi panjang, kemudian bangun ruang balok dan jaring-jaringnya, silakan kalian pilih nomornya, nomor berapa saja sehingga membentuk sebuah jaring-jaring balok. Silakan. Yogi, silakan, bisa dicatatkan dalam papan tulis nomor berapa saja. Tuliskan saja 27, 3, 6, 9, 4. Dari kelompok 2 bisa, silakan. Nanti perwakilan yang kelompok sana satu anak maju. Jadi kamu gitu. Yuk, maju. Ya, teruskan. Di bawahnya pekerjaannya Yogi. Ya, mati dulu. Nanti Chandra mungkin bisa meluruskan atau anak. Oh ya. Ya, bagus sekali. Kemudian perwakilan dari kelompok. Yuk, ayo, 6. Tuliskan paling bawahnya.
Ya, cukup. Ya. Terima kasih untuk kalian bertiga, wakil dari kelompoknya masing-masing. Saya berikan penghargaan 1 sebulan seniman untuk masing-masing kelompok. Itu ya. Baik. Jadi apa yang menjadi jaring-jaring jaring-jaring balok ini adalah susunan dari 6 bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Yang sudah kalian kerjakan di papan tulis ini adalah salah satu dari bentuk jari-jari balok. Ya. Untuk menambah wawasan kalian, Pak Edrik nanti akan putarkan 1 buah video pembelajaran sehingga nanti harapannya kalian dapat memahami cara-cara menghitung luas permukaan bangun ruang kubus dan balok. Silakan diperhatikan, disimak dengan baik. Sebuah gambar yaitu gabungan dari kubus dan balok yang kemudian yang ditanyakan adalah berapakah luas gabungan dari bangun tersebut. Nah, untuk luas permukaan bangun tersebut berarti kita harus menjumlahkan luas permukaan balok ditambah dengan luas permukaan kubus yang penuh dengan luas permukaan balok sama dengan luas permukaan kubus. Lalu kita tuliskan apa saja yang kita ketahui dari soal. Untuk kubus kita tahu ya bahwa panjang maksudnya atau panjang sisinya ini adalah 12 cm ya. S-nya kita tulis panjangnya 12 cm. Kemudian untuk balok Bisa diperhatikan langkah-langkahnya. Panjang balok yaitu yang ini ya 20 cm. Panjangnya 20 cm. Kemudian tinggi balok 12 cm ya. Jadi tinggi balok ini 12 cm. Kemudian untuk lebar balok ini lebarnya ya. Ini kan menempel dengan busuk kubus ya. Sisi yang ini menempel dengan kubus berarti panjangnya sama dengan panjang sisi kubus ya. Atau sama dengan panjang busuk kubus yaitu 12 cm. Jadi lebar balok 12 cm. Kemudian untuk langkah pertama kita hitung atau kita cari terlebih dahulu luas kubus yang paling luas permukaan kubus. Kita tahu bahwa luas permukaan kubus ini rumusnya yaitu 6 dikali S kuadrat atau 6 dikali sisi dikali sisi ya. Sedangkan kita akan menghitung luas permukaannya. Berarti kita akan menghitung luarnya saja kan. Jadi rumusnya itu 5 dikali S kuadrat karena sisi yang bawah ini kan menempel dengan balok ya, berarti tidak kita hitung kan yang menempel ini, yang kita hitung hanyalah kelima sisinya yaitu sisi kiri kanan, depan belakang dan sisi atas. Yang bawah tidak kita hitung. Jadi 5 dikali S kuadrat. Lalu kita masukkan nilai S-nya, S kubus atau panjang sisinya, panjang busuknya 12 cm ya. S kuadrat berarti 12 kuadrat. Lalu 5 dikali 12 kuadrat itu kan berarti 144 ya teman-teman. 5 dikali 144 yaitu 720. Untuk satuannya cm kuadrat ya teman-teman. Kemudian langkah yang kedua kita cari luas permukaan balok ya. Balok rumusnya kita tahu bahwa luas balok itu rumusnya 2 dikali 40 panjang dikali lebar tambah panjang dikali tinggi tambah lebar dikali tinggi ya. Lalu kita masukkan nilai-nilainya 2 dikali
panjang dan lebar balok. Panjangnya itu 20 dan lebarnya 12 itu. Berarti 20 dikali 12 ya. Kemudian ditambah dengan panjang dikali tinggi. Panjangnya 20, tingginya 12. Berarti 20 dikali 12. Lalu ditambah dengan lebar dikali tinggi. Lebarnya 12, tingginya 12. Berarti 12 dikali 12 ya. 12 dikali 12. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 20 dikali 12 yaitu 240. Ditambah dengan 20 dikali 12 sama ya 240. Ditambah dengan 12 dikali 12 yaitu 144. Lalu kita jumlahkan, kita tambahkan 240 ditambah 240 yaitu 480 ya. 480 ditambah 624. Lalu kita kalikan 2 dikali 624 yaitu 1248. Karena ini gabungan, maka setelah dicari satu persatu, kemudian nanti ini Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita lihat pada gambar. Di sini kan ada permukaan balok yang bernempel dengan kubus ya. Dan untuk luas permukaan balok yang sesungguhnya, luas permukaan balok yang sesungguhnya itu adalah luas permukaan balok yang ini ya, yang keseluruhan. Luas permukaan balok dikurangi ini ya, dikurangi luas alas kubus, dikurangi luas alas kubus. Kita lihat di sini alas kubus itu kan berbentuk persegi ya teman-teman, bentuknya ini persegi. Berarti untuk mencari luas alas kubus itu 12 dikali 12 ya, karena S dikali S. 12 dikali 12 yaitu 144 kan. Di sini kita tulis luas permukaan balok yang keseluruhan 1248 ya. Kemudian dikurangi luas alasnya, luas alas kubus yang tadi 12 dikali 12 yaitu 144. Kita hitung 1248 dikurangi 144 yaitu 1104 ya. 1104 untuk satuannya sentimeter kuadrat. Setelah luas permukaan baloknya diketahui, maka kita masukkan ke rumus ya. Luas balok yang sudah dikurangi dengan luas alas kubus ini kita masukkan yang ini ya, 1104 ditambah luas kubusnya ya, luas kubusnya 720 ditambah 1104 ditambah 720 yaitu 1824 ya. 1824 untuk satuannya sentimeter persegi ya, atau sentimeter 42 luas permukaan. Oke, jadi untuk gambar ini, gambar di samping luas permukaan itu adalah 1824 cm persegi. Teman-teman, itulah cara menghitung luas permukaan bangunan bangun bata ya. Semoga diberi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana apa yang sudah kalian amati dalam video pembelajaran tadi tentang menghitung luas ruang kubus dan balok. Bisa diterima langkah-langkah dalam mencari luas kubus dan luas balok? Bisa? Baik, kalau bisa saya ingin kalian nanti mengerjakan satu kegiatan, yaitu mengerjakan soal sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nanti petunjuknya ada pada lembar kerja kalian masing-masing. Untuk kelompok satu nanti bisa dikerjakan secara mandiri, kemudian nanti saling bertukar jawaban dengan kelompoknya itu.
Ya, maksud G. Kemudian dari kelompok 2 nanti bisa melihat dan mengingat-ingat kembali materi yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan di depan, dan tambahan dari apa yang sudah kalian lihat itu sebagai bahan referensi kalian nanti untuk mengerjakan. Dan kelompok 3 pun sama, bisa mengingat-ingat kembali materi yang sudah saya jelaskan dan bisa memperhatikan referensi yang lain, baik dari buku tulis maupun dari video pembelajaran tadi. Itu ya. Dan nanti setelah kalian selesai mengerjakan, nanti saya minta kalian menampilkan apa yang sudah kalian kerjakan di depan kelas. Boleh berupa tulisan, boleh berupa presentasi, menyampaikan langsung boleh, atau boleh berupa gambar. Terserah sesuai dengan keinginan kelompok kalian. Gitu ya. Ya. Silakan untuk kelompok 1. Ini kalian. Ya. Jangan lupa nama dan kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis. Waktu pengerjaan untuk lembar yang bisa saya bagikan adalah 20 menit. Diharapkan nanti kalian dalam kelompoknya saling berkolaborasi, bekerja sama, mencari solusi permasalahan yang ada pada lembar kerja yang sudah saya bagikan. Tunjuknya jangan lupa dibaca untuk menyelesaikan. Langsung dikerjakan di dalam lembar kerja. Ya. Kesulitan, kalau ada kesulitan nanti bisa saya bantu untuk menyelesaikan. Gimana? Apa? Permukaan itu langsung kelihatan. Ini namanya permukaan. Yang ketok, yang tampak ya. Yang di sebelah sini tidak apa-apa, di sebelahnya tidak apa-apa. Nah, sana aja ya.
Nah, ada kesulitan? Jadi tinggal masukkan saja. Aduh, bisa mengikuti? Nah itu tinggal cari hasilnya setelah dimasukkan panjang sisinya, kemudian baru dihitung, baru bisa dihitung. Bawahnya jangan lupa karena ini luas, harus menggunakan satuan sentimeter kuadrat. Ya, nanti jika ada kesulitan lagi bisa ada Pak Medik untuk membantu menyelesaikan. Ada masalah? Kelompok 1 oke ya, tidak ada masalah ya. Ya, betul. Bisa dilanjutkan yang kedua. Jangan lupa nanti hasil dari kalian nanti saya minta untuk ditampilkan di depan kelas di akhir pembelajaran ya. Boleh berupa tulisan, gambar maupun presentasi. Nah boleh bisa seperti itu, bisa disalin dalam kertas. Boleh disampaikan secara langsung. Ada masalah ya untuk kelompok 1 ya. Aman? Karena aman nanti laporkan ke saya. Ya. Waktu menyelesaikan delta sudah selesai. Nanti saya minta masing-masing kelompok bisa menampilkan di depan ya. Yuk. Dari kelompok 1, silakan Pak Dinsa. Yuk Pak Dinsa. Berarti kelompok 1 menyajikan hasil lembar kerjanya berupa apa? Ya tertulis ya, secara tertulis. Mungkin nanti kelompok 2 bisa menyampaikan secara langsung mungkin terserah kalian. Kelompok 3 pun sama. Sudah ya? Oke. Sudah selesai? Dan ya.
Ya, kita beri apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan hasil lembar kerjanya. Kelompok 2 silakan. Perwakilan Afin, ya silakan. Hasil lembar kerjanya. Ya. Mau disampaikan secara langsung atau tertulis ya? Ternyata muridnya Pak Hendrik ini suka dengan lebih memilih untuk menuliskan segala sesuatunya di lembar kerja maupun di papan tulis ya. Dia yang ingin menyampaikan secara langsung. Atau mungkin dari kelompok 3 nanti menyampaikan secara langsung. Ya. Ya betul. Ya kan sama. Mana nomor 2? Itu ya. Yang dikerjakan nomor 2. Ayo, ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yuk, mana? Bawah sini ya, kelompok 3 ya. Ya, tambahkan sentimeter. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pagi hari ini dan semuanya saya lihat sudah sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami dari materi-materi yang di awal saya sampaikan, gitu ya. Jadi untuk kelompok 1 adalah luas permukaan bangun ruang persegi panjang, di mana panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 5, menghasilkan 280 cm persegi ya, sesuai dengan apa yang menjadi rumus ya dan langkah-langkah dalam menyelesaikan. Kelompok 2 luas kubus 6 kali sisi kali sisi, di mana sisinya adalah 8 kali 8, 64 kali 6, betul 384 cm. Kemudian kelompok 3 sama, luas kubusnya 384. Baik, anak-anakku terima
terima kasih kalian sudah luar biasa menyelesaikan lembar kerja yang menjadi kegiatan pembelajaran kali ini. Sekarang coba saya ingin berhenti sejenak. Setelah apa yang sudah kalian pelajari dari awal sampai pengerjaan LKPD ini selesai, saya ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak, mendengarkan sebuah iringan lagu, iringan musik, instrumen musik. Diharapkan nanti apa yang menjadi pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik, bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semuanya dalam keadaan posisi yang tenang, posisi yang rileks, posisi yang nyaman. Ambil tempat yang senyaman mungkin. Ya. Ajinomoto mengurangi penggunaan air hingga 35%. Ya. Silakan memposisikan semuanya dalam keadaan senyaman mungkin. Nikmati apa yang sudah kalian dengar. Jika perlu memejamkan mata, lakukan. Jika itu membuatmu nyaman, maka lakukan. Jangan lupa atur pernafasan kalian. Ya. Apa yang menjadi dan kalian dapatkan sampai saat ini semuanya adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Maka bersyukurlah ketika hatimu berbahagia, maka minimalkan mengucapkan syukur dengan membaca hamdalah. Segala sesuatu yang kamu terima sampai saat ini, atur pernapasan. Setiap udara yang masuk, yang kita hirup, semua adalah pemberian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ibu, telepon Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Terima kasih untuk waktu di pagi hari ini ya Pak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari kegiatan observasi yang kemarin kita lakukan. Oh, iya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Hendrik dapatkan? Terima kasih Bu, saya sudah diperkenalkan untuk
diajak untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran kemarin. Harapan saya nanti setelah Ibu menyampaikan hasil observasi kepada saya tentu mendapatkan refleksi Bu, tentunya dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin bersama Ibu. Mungkin apa yang menjadi kekurangan saya, kali saya mungkin bisa mendapat masukan yang dari kepala sekolah ke depan untuk memberikan pembelajaran saya berikutnya. Itu harapan saya Bu. Baik Pak, jadi Bapak ingin mendapatkan refleksi dari kegiatan yang kemarin ya. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana perasaan Pak Hendrik setelah melakukan pembelajaran kemarin? Terima kasih Bu. Tentunya awalnya saya merasa deg-degan Bu. Namun karena segala sesuatunya itu sudah saya persiapkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya merasa senang Bu. Ini juga motivasi dari saya sendiri, termasuk juga Ibu, yang bisa meningkatkan lagi kemampuan saya dalam pengelolaan kelas dan menciptakan inovasi dalam pembelajaran yang dapat membuat anak-anak di kelas saya lebih aktif dan berusaha untuk mencoba hal-hal yang itu. Baik Pak, kemarin saya melihatnya juga begitu. Anak-anak aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah menyaksikan pembelajaran, bagaimana Pak Hendrik menilai sendiri performa dalam kompetensi pembelajaran kemarin? Menurut saya ini Bu ya, performa secara keseluruhan di kelas ini dari anak-anak didik saya dulu ini cukup senang dengan model atau pengelolaan kelas yang saya lakukan. Terlihat mereka cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga interaksi antara guru dan siswa ini berjalan dengan itu secara keseluruhan itu. Apa yang membuat Pak Hendrik menilai demikian? Karena memang anak-anak ini terlihat saking semangatnya dalam mengikuti pembelajaran. Dan itu juga ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak aktif dalam berdiskusi dan sebagian ada yang mau bertanya ketika mereka ini tidak atau belum jelas dalam hal-hal yang dipelajari atau merasa kesulitan. Itu yang membuat saya membuat penilaian seperti itu. Oke. Berarti menurut Pak Hendrik secara keseluruhan, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Pak Hendrik rencanakan? Mulai dari awal sampai akhir menurut saya ini sudah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan Bu. Hanya saja saya merasa ini Bu ya, hanya saja ada di bagian-bagian tertentu ini yang mungkin belum maksimal menurut saya. Tidak tahu nanti mungkin Ibu bisa menyarankan apakah kekurangan atau kurang maksimalnya itu mungkin sama dengan yang Ibu amati kemarin. Boleh Pak Hendrik ceritakan hal-hal apa saja yang menurut Pak Hendrik sudah memuaskan dan kurang memuaskan? Baik Bu, menurut saya yang sudah maksimal atau yang cukup memuaskan ini dari anak didik saya terlihat semangat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Di antaranya termasuk yang bertanya itu menjadi satu interaksi yang hidup dalam pembelajaran. Dan bertanya ketika ada yang belum
mengerti ketika mengalami kesulitan, dan yang tak kalah penting ini mereka berani menyampaikan pendapatnya. Ini yang saya merasa ini mau puas secara maksimal, artinya dari kegiatan tersebut ini saya anggap dari tujuan saya sudah tercapai. Kalau yang kurang memuaskan apa Pak Ibu? Ya, tadi saya sampaikan di awal memang saya merasa ada yang kurang maksimal ini, yang menurut saya ini ada beberapa anak yang masih takutan dalam hal bertanya, artinya itu mau tanya itu seakan-akan itu tingkat pejannya ini kurang, sehingga ini menjadi satu penghambat untuk hal-hal yang ini menurut saya perlu saya tingkatkan lagi, bagaimana anak tersebut nanti bisa memiliki keberanian dalam bertanya tentang hal-hal yang belum mereka paham. Itu Bu yang menurut saya masih kurang maksimal. Baik, menurut Pak Edi, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai pada pembelajaran tersebut? Menurut saya Bu, karena perencanaan itu sudah saya persiapkan jauh-jauh dari, maka dari tujuan pembelajaran kemarin ini menurut saya sudah tercapai. Ini dibuktikan bahwa dari pemaparan hasil diskusi anak-anak peserta didik pada lembar LKPD serta presentasi yang dilakukan oleh peserta didik kemarin ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, coba di sini kita diskusikan dari pembelajaran kemarin apa hal baik yang sudah dilakukan dan perlu dipertahankan. Hal baik yang perlu dipertahankan dalam pembelajaran, saya merasa pembelajaran kemarin ini berjalan aktif dan penuh semangat itu. Jadi dibuktikan dengan murid yang mampu mengekspresikan pendapatnya sesuai dengan kreativitasnya, dapat saling bekerja sama, kemudian pembelajaran yang nyaman sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini menurut saya itu yang perlu dipertahankan. Jadi nanti mungkin banyak yang perlu ditambahkan gitu. Karena itu memang sesuai dengan rencana yang saya rencanakan sejauh ini. Saya kira itu. Ya. Untuk hal yang Pak Hendrik masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi apa? Yang pertama ini tentu motivasi Bu, karena menurut saya ada kekurangan yang saya alami kemarin, yaitu anak-anak takut untuk menyampaikan pendapatnya atau takut dalam bertanya. Ini perlu saya memaksimalkan motivasi di awal pembelajaran, sehingga anak lebih, harapannya nanti anak lebih berani mencoba atau berani bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui. Saya kira itu untuk motivasi di awal pembelajaran. Oke. Berarti jadi pembelajaran yang ingin diperbaiki adalah meningkatkan motivasi serta pembuatan pembelajaran yang lebih menarik bagi anak-anak gitu ya Pak. Terkait dengan apa yang Pak Hendrik sampaikan untuk hal yang ingin diperbaiki, sekarang strategi apa yang akan Pak Hendrik lakukan? Tentu saya akan membekali diri saya bagaimana langkah-langkah ke depan untuk memotivasi anak, memotivasi siswa. Selain itu mengembangkan model-model pembelajaran yang dapat mendukung terkait dengan motivasi anak tersebut. Yang akan saya lakukan meningkatkan kompetensi, selalu terus belajar melihat dari berbagai sumber, mengikuti diklat, pelatihan mandiri, dan diskusi
diskusi dengan rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat, kemudian melihat dari berbagai media YouTube, media video atau pembelajaran kelas melalui YouTube, dan salah satu yang tidak perlu ditinggalkan ini mungkin karena saya tergabung dalam komunitas KKG, maka kekurangan-kekurangan yang saya alami di dalam kelas ini nanti saya akan sampaikan di forum KKG yang usia nanti dapat mendapatkan umpan balik atau refleksi yang harapannya nanti bisa mempunyai kekurangan-kekurangan saya. Itu Bu. Bagus sekali yang Pak Hendrik rencanakan ya. Ada 3 yang saya catat, yaitu meningkatkan kemampuan belajar memotivasi, mengembangkan model pembelajaran guru, dan meningkatkan kompetensi diri. Begitu ya Pak? Iya Bu. Terkait dengan rencana itu, kapan Pak Hendrik akan mulai melaksanakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Dan kira-kira butuh waktu berapa lama agar target dari Pak Hendrik yang Bapak butuhkan ini bisa tercapai? Untuk secepatnya ini saya akan mencoba melaksanakan Bu, karena dalam minggu ini kelihatannya ada undangan KKG Sabtu depan itu. Nanti saya yang pertama langkah saya akan menyampaikan di forum tersebut, kemudian untuk meningkatkan kompetensi saya ini mungkin kurang lebih bulan depan Bu, dalam kurun waktu 1-2 bulan Bu. Saya akan menyelesaikan itu semua sehingga saya sudah dapat mengekspresikan atau mengaplikasikan dalam kelas saya. Itu Bu. Bagus sekali Pak, sudah terplanning sedemikian rupa sama lancar sesuai dengan target dari Pak Hendrik. Nah untuk itu siapakah yang bisa membantu Pak Hendrik dan menjadi sumber inspirasi? Tentu yang pertama ini rekan-rekan pendidik. Saya akan kolaborasi dengan rekan-rekan pendidik yang lain, juga dukungan kepada Kaspa, dan tidak kalah penting ini dukungan dan motivasi dari semua warga di sekolah saya, seperti kepala sekolah tentunya, kemudian rekan-rekan sekolah ini, dan mungkin rekan-rekan sejawat saya yang biasa untuk sharing mengenai kegiatan pembelajaran. Kemudian ada dukungan sarana dan prasarana yang biasanya tidak kalah penting juga, alat yang memadai, serta rekan-rekan CGP, karena saya dalam tahapan ini adalah kalian yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya kolaborasikan kepada rekan-rekan CGP dan guru, kepada senior, nanti bisa membantu saya dalam menyelesaikan apa yang saya lakukan kelas, dan tentunya dapat membantu saya dalam menyelesaikan yang nanti para sekolah dan dengan serta arahan yang terbaik buat saya ini saya harapkan semuanya. Untuk merencanakan pembelajaran yang lebih baik, memang kolaborasi dengan rekan-rekan dalam komunitas itu sangat penting. Saya dengan senang hati akan selalu siap berdiskusi apapun. Dan saya juga berharap Pak Hendrik juga bisa mengikuti program juga agar mendapatkan banyak pengalaman dan selalu semangat dalam mengembangkan diri ya Pak, karena semua ilmu yang kita dapatkan itu semua pasti ada manfaatnya. Nah dari apa yang Pak Hendrik sampaikan dari kegiatan awal sampai saat ini,
tadi sudah bersedia mendengarkan apa yang saya alami, baik bagian maupun kekurangan yang saya laksanakan dalam sini. Saya kira cukup yang sudah saya sampaikan ke Ibu. Jadi sudah cukup ya Pak. Baik Pak Hendy sudah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga kegiatan ini dapat menjadi bahan refleksi kita bersama, sehingga dapat bermanfaat untuk kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran untuk anak-anak kita ke depannya ya Pak. Baik Bu. Oke, selamat untuk Pak Hendrik dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan waktunya saya bisa belajar untuk mensupervisi dan mengcoaching dan semoga kita semakin lebih baik lagi. Amin, amin. Sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih sudah diperkenankan untuk refleksi sehingga kekurangan maupun kelebihan saya ini dapat saya pergunakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu. Mohon izin nanti setelah ini saya melanjutkan aktivitas saya kembali. Oke Pak, silakan. Terima kasih Bu ya.